Maulana Ali Murtado, putra dari Syekh Jumadil Kubro, lahir di tengah kemegahan sejarah dan kemuliaan darah para Ahlul Bait. Ia tumbuh di lingkungan ulama besar yang menjaga sanad keilmuan langsung dari Rasulullah SAW melalui jalur keturunan Ali bin Abi Thalib. Sedari kecil, ia sudah dikenalkan pada ilmu Al-Quran, tafsir, fikih, hingga hikmah tasawuf. Dalam setiap langkahnya, sang ayah menanamkan nilai keikhlasan dan kesabaran yang menjadi dasar kekuatan ruhani sang anak. Ia tidak hanya mewarisi darah keturunan Nabi, namun juga semangat dakwah lintas wilayah. Ketika usianya menginjak remaja, ia sudah fasih berbahasa Arab, Parsi, bahkan mulai mempelajari bahasa lokal di tempat-tempat yang dikunjungi ayahnya. Kedekatannya dengan kitab-kitab klasik membuatnya tumbuh sebagai ulama muda yang disegani bahkan sebelum ia mulai berdakwah secara mandiri. Guru-gurunya termasuk para wali besar dari Hadramaut hingga Gujarat, yang mengakui kecemerlangan akalnya. Seiring waktu, Maulana Ali Murtado mulai menemani sang ayah dalam perjalanan dakwah ke wilayah timur. Mereka menapaki jalur sutra spiritual yang menghubungkan Yaman, Gujarat, Malabar, hingga akhirnya ke Tanah Jawa. Dalam perjalanan tersebut, ia belajar memahami manusia dari berbagai latar budaya. Ia tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga mempelajari adat setempat, sehingga dakwahnya tidak menabrak tradisi melainkan menyatu dalam kebijaksanaan lokal. Salah satu wilayah yang menjadi ladang dakwahnya adalah Champa dan Semenanjung Malaka. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga menjadi penengah dalam konflik antar suku. Namanya mulai dikenal sebagai pemersatu. Banyak penguasa lokal yang terpikat oleh kecerdasan dan kerendahan hatinya. Ia dikenal sebagai ulama yang menolak upeti, dan memilih hidup sederhana di tengah rakyat, sambil membangun pesantren dan pusat pengajaran. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Ia harus menghadapi rintangan dari kaum yang takut kehilangan pengaruh akibat masuknya Islam. Beberapa kali ia dan rombongan diadang, bahkan sempat difitnah sebagai mata-mata asing. Namun, karismanya menyinari setiap tempat yang disinggahinya. Ia tidak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah. Disinilah aura keturunan Nabi terlihat jelas, membalas kebencian dengan kasih sayang dan ilmu. Karisma Maulana Ali Murtado menyebar cepat ke berbagai penjuru Asia Tenggara. Di Pelabuhan Melaka yang kala itu menjadi pusat perdagangan dunia, ia dikenal sebagai ulama yang sering mendamaikan pertikaian antar saudagar. Ia tidak saja menegakkan syariat, tetapi juga memahamkan etika dagang Islami. Para saudagar Cina, Arab, hingga India mulai tertarik mempelajari ajarannya karena melihat akhlaknya yang luhur. Ia mengajarkan bahwa agama bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyinari kehidupan. Di tempat-tempat seperti Palembang, Barus, dan Pasai, ia membuka halakoh pengajian. Metode pengajarannya unik, ia tidak menara di atas mimbar, tetapi duduk sejajar dengan murid-murid. Ia menghidupkan majelis ilmu dengan kisah-kisah Nabi, hikayat para sahabat, dan kebijaksanaan para wali. Setiap pengajian selalu disertai tafsir yang mendalam namun mudah dipahami. Pendekatannya membuat ajaran Islam dapat diterima luas, bahkan oleh kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Ketika ayahandanya, Syekh Jumadil Kubro, wafat dan dimakamkan di daerah Troloyo, Trowulan, Majapahit, Maulana Ali Murtado meneruskan jejak spiritual sang ayah. Ia bertekad memperluas dakwah ke wilayah Nusantara bagian timur, tempat yang belum banyak tersentuh oleh para dai. Ia berlayar bersama para santri dan sahabat menuju daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Di setiap persinggahan, ia menabur benih kedamaian, bukan hanya ajaran, tetapi juga nilai gotong royong dan persaudaraan. Suatu ketika di daerah Buton, ia bertemu dengan sekelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh kepercayaan lokal. Ali Murtado tidak menentang kepercayaan mereka secara frontal. Sebaliknya, ia mempelajari filosofi hidup mereka, lalu menunjukkan bahwa banyak nilai mereka selaras dengan ajaran Islam. Ia menanamkan bahwa Islam bukan untuk menghapus budaya, melainkan menyucikan dan menyempurnakan. Hasilnya, perlahan masyarakat membuka hati dan menerima Islam dengan gembira. Bersama para pengikutnya, ia mendirikan surau di atas tanah yang sebelumnya dianggap angker. Ia menyulap tempat itu menjadi pusat ilmu, penyembuhan, dan tempat musyawarah. Penduduk yang sebelumnya takut kini berbondong-bondong meminta wejangan. Maulana Ali Murtado menanamkan akidah dengan cinta, bukan ancaman. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tak hanya hadir di langit, tetapi juga dalam kasih antara manusia. Maka tak heran bila setiap tempat yang disinggahinya menjadi pusat peradaban baru.
Di tengah kiprahnya sebagai ulama dan penjelajah spiritual, Maulana Ali Murtado juga dikenal memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia tidak hanya diterima oleh rakyat, tetapi juga dipercaya oleh para raja. Di kerajaan Ternate, ia sempat menjadi penasihat spiritual istana. Kehadirannya membawa perubahan besar dalam kebijakan kerajaan yang sebelumnya terpecah antara golongan adat dan agama. Dengan ketegasan lembutnya, ia mampu merukunkan keduanya. Ia juga berperan penting dalam pengislaman beberapa raja lokal yang sebelumnya masih menganut kepercayaan tradisional. Namun, prosesnya tidak berlangsung dengan pemaksaan. Ia mendekati mereka melalui pembicaraan mendalam, menunjukkan bahwa keadilan, kemakmuran, dan kedamaian dapat tumbuh lebih kuat di bawah nilai-nilai Islam. Ketika sang raja telah bersyahadat, seluruh rakyat pun mengikuti dengan sukacita, menjadikan wilayah tersebut bagian dari jaringan keilmuan Islam yang luas. Dalam catatan sejarah lisan masyarakat Bugis dan Makassar, nama Ali Murtado disebut-sebut sebagai salah satu guru utama spiritual yang menanamkan akar-akar keimanan. Ia dihormati tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena kearifan dan ketekunannya dalam mendidik. Ia tidak memilih-milih murid, baik anak nelayan maupun bangsawan ia rangkul dalam cinta ilmu. Ia selalu mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah takwa, bukan garis keturunan atau jabatan duniawi. Seiring waktu, pengaruhnya tidak hanya menyebar secara geografis, tetapi juga spiritual. Beberapa ulama besar dari Nusantara mengaku berguru langsung atau tidak langsung kepada Ali Murtado. Ia menjadi bagian penting dalam rantai sanad ilmu Islam di Asia Tenggara. Bahkan setelah wafatnya, makbarah atau makamnya selalu diziarahi oleh para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Mereka datang bukan untuk meminta berkah dunia, tetapi untuk menyambung ruh perjuangan dakwah. Ali Murtado juga dikenal sebagai pencatat yang tekun. Beberapa manuskrip kuno menyebut bahwa ia meninggalkan sejumlah naskah berisi tafsir dan hikmah tasawuf yang disusun dalam bahasa Arab dan Melayu kuno. Naskah-naskah itu tersebar di pesantren-pesantren tua dan menjadi rujukan penting dalam pengembangan keilmuan Islam Nusantara. Gaya penulisannya halus, namun penuh makna, mengajak pembaca merenung, bukan sekadar membaca. Kepedulian Maulana Ali Murtado pada pendidikan tidak hanya ditujukan kepada kalangan laki-laki, tetapi juga perempuan. Ia memelopori pengajaran khusus bagi kaum perempuan dengan membentuk kelompok belajar kecil yang dipimpin oleh santri-santri wanita senior. Di beberapa daerah seperti Gresik dan Sumeneb, ia mendirikan madrasah yang membuka akses belajar Al-Quran, fikih, dan ilmu akhlak bagi perempuan. Ini menjadi awal dari kemunculan tokoh-tokoh muslimah intelektual di masa-masa selanjutnya. Ia meyakini bahwa peradaban yang kuat tidak bisa dibangun hanya oleh satu jenis kelamin. Perempuan, baginya, adalah tiang kekuatan rumah tangga, pendidikan, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian penuh pada akhlak dan ilmu para ibu, sebab dari rahim merekalah lahir generasi yang menentukan nasib bangsa. Pendekatan ini sangat revolusioner pada zamannya, namun diterima baik karena dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal. Ali Murtado juga dikenal sebagai ulama yang menentang keras ketidakadilan dalam bentuk apapun. Di daerah pesisir utara Jawa, ia pernah memediasi konflik antara rakyat kecil dengan penguasa lokal yang berlaku zalim dalam pungutan pajak. Dengan membawa ayat-ayat Al-Quran dan prinsip maqasid syariah, ia mampu menyadarkan sang penguasa tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keadilan dan keberpihakan pada yang lemah menjadi ciri khas perjuangannya yang diingat turun-temurun. Dalam perjalanan dakwahnya, ia kerap menyembuhkan orang sakit, terutama yang dianggap sudah tidak bisa tertolong secara medis. Doa-doanya dikenal manjur, tetapi ia selalu menekankan bahwa kesembuhan datang dari Allah semata. Ia hanya menjadi perantara, bukan pusat kekuatan. Ia menghindari segala bentuk pengultusan. Bahkan, ketika masyarakat mulai memujanya, ia segera pindah ke wilayah baru agar tidak menjadi pusat kemegahan duniawi. Setiap kali sampai di wilayah baru, ia akan lebih dulu meminta izin kepada tetua adat. Ia tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Ia akan duduk bersama, mendengar cerita rakyat, dan menyesuaikan pendekatan dakwahnya agar menyentuh hati. Ia percaya bahwa Islam harus datang dengan akhlak, bukan pedang. Maka, Islam yang disebarkannya tumbuh seperti akar yang meresap dalam tanah, tenang, kuat, dan terus menyebar tanpa menggoyahkan pohon adat yang sudah berdiri. Di masa tuanya, Maulana Ali Murtado semakin menampakkan kedalaman ilmunya dalam bidang tasawuf.
Ia mulai lebih banyak mengajarkan ilmu hakikat dan makrifat kepada murid-murid yang sudah matang secara syariat. Ia menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang harus berakhir pada pengenalan terhadap diri dan Tuhan. Ajaran-ajarannya mulai tercatat oleh para santri senior dalam bentuk suluk dan syair hikmah yang hingga kini masih diwariskan di kalangan tarekat-tarekat tua. Ia tidak hanya mengajarkan zikir dan wirid, tetapi juga memberikan bimbingan ruhani secara personal. Ia mampu membaca kondisi jiwa seseorang hanya dari tatapan mata dan gerak tubuh. Bagi yang keras hati, ia lembut. Bagi yang lembut namun rapuh, ia kuatkan dengan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan harus dibuktikan dengan cinta kepada makhluk. Oleh karena itu, banyak santrinya yang menjadi pelayan umat di tempat-tempat terpencil, mengikuti jejak gurunya. Salah satu murid terbaiknya adalah Sayyid Zainal Abidin, yang kelak menjadi ulama besar di kawasan Bugis. Murid ini mendirikan pesantren dan mengembangkan tarekat berdasarkan ajaran Ali Murtado. Hubungan mereka bukan hanya guru-murid, tetapi seperti ayah dan anak. Dalam setiap surat yang dikirimkan oleh Zainal Abidin, selalu diselipkan salam hormat kepada guru suci yang disebutnya sebagai kekasih Allah yang menyimpan cahaya para nabi. Di antara ajaran penting Maulana Ali Murtado adalah pentingnya menjaga adab terhadap alam. Ia menolak perburuan liar dan menentang pembalakan hutan tanpa sebab. Ia percaya bahwa bumi adalah amanah Tuhan, dan manusia adalah khalifah yang harus menjaganya. Ia sering mengajarkan doa-doa untuk pertanian dan peternakan, menggabungkan ilmu langit dan bumi dalam satu sistem harmoni. Ajaran ini membuatnya dihormati bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh masyarakat lokal yang sangat menghormati alam. Di akhir hayatnya, ia memilih menetap di daerah Timur Jawa, hidup sederhana bersama para santri dan masyarakat pesisir. Ia menolak jabatan, harta, dan penghargaan dari kerajaan-kerajaan besar yang ingin mengangkatnya sebagai penasehat resmi. Ia berkata, "Aku hanyalah musafir dalam perjalanan panjang menuju kekasihku." Kalimat itu menjadi warisan spiritual yang diingat oleh para santrinya, tertulis di batu nisan makbarah beliau. Makbarah Maulana Ali Murtado menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang wali agung yang tidak meninggalkan harta benda, tetapi warisan ilmu dan akhlak. Letaknya di sebuah dataran sejuk di wilayah Timur Jawa, ditandai dengan batu sederhana, tanpa kubah megah atau bangunan berlapis emas. Namun, justru kesederhanaan inilah yang menjadikan tempat itu ramai diziarahi. Para peziarah datang bukan untuk meminta, tetapi untuk mengingat dan meneladani. Di sekitar makbarah itu, dibangunlah pesantren tua oleh para penerus ajaran beliau. Pesantren ini dikenal dengan pola hidup yang sangat zuhud, makan seadanya, tidur di tikar, dan setiap santri diwajibkan menghafal silsilah guru hingga ke Rasulullah. Di pesantren ini pula dikaji kitab-kitab peninggalan Ali Murtado dan Syekh Jumadil Kubro, baik yang berbahasa Arab klasik maupun naskah-naskah kuno berhuruf pegon yang diwariskan secara turun-temurun. Tidak hanya santri lokal, dari Malaysia, Patani, bahkan Aceh dan Kalimantan, berdatangan para penuntut ilmu. Mereka ingin menyambung sanad keilmuan kepada ulama besar itu. Dalam sistem keilmuan Islam, sanad adalah silsilah penting yang menjamin bahwa ilmu yang diajarkan benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, tidak putus, dan tidak diselewengkan. Sanad Maulana Ali Murtado terhubung langsung dengan jaringan ulama Hadramaut, Baghdad, dan Persia, membuatnya sangat dihormati di dunia Islam Timur. Salah satu murid dari generasi ketiga bernama Kiai Syamsul Wafa. Ia yang kemudian menyebarkan ajaran Ali Murtado hingga ke daerah Madura dan Bawean. Di setiap tempat yang disinggahinya, ia selalu membawa kitab dan secarik tulisan tangan Maulana Ali Murtado, sebagai simbol restu dan wasilah spiritual. Dengan metode dakwah yang sama, lembut, dialogis, dan membumi, ajaran Islam terus menyebar, tanpa paksaan, tanpa konflik berdarah. Yang menarik, banyak tradisi lokal yang selaras dengan ajaran Maulana Ali Murtado tetap dilestarikan. Misalnya, upacara sedekah bumi, selamatan desa, dan tembang spiritual masih diajarkan, namun diisi dengan doa-doa Islami. Ia tidak merobek budaya, tetapi menjahitnya kembali agar menyatu dalam nilai-nilai tauhid. Inilah sebabnya, Islam yang diajarkannya tidak tampak asing atau menyeramkan, justru menjadi cahaya baru bagi masyarakat yang rindu kedamaian dan harapan. Warisan Maulana Ali Murtado tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Ia pernah merancang sistem pengelolaan zakat yang berbasis komunitas. Di desa-desa yang ia bina, zakat tidak hanya dikumpulkan lalu dibagikan,
tetapi digunakan untuk membiayai pendidikan anak yatim, perbaikan irigasi, hingga pengembangan ekonomi produktif. Ia mengajarkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga alat perubahan sosial yang dahsyat jika dikelola dengan amanah dan ilmu. Di bidang pertanian, ia mengenalkan teknik tanam bergilir dan pola distribusi hasil tani yang adil. Pendekatan itu membuat banyak daerah yang sebelumnya miskin menjadi makmur. Para petani yang belajar langsung darinya kemudian menjadi tokoh masyarakat. Mereka menyebarkan ajarannya dengan cara yang sederhana, mengajak bertani sambil berzikir, mengajarkan fikih sambil menanam padi, dan berdakwah sambil memanen hasil bumi. Ali Murtado juga peduli pada dunia maritim. Ia bekerja sama dengan para nelayan untuk mengatur jadwal melaut yang tidak hanya berdasar musim, tapi juga mempertimbangkan hari-hari ibadah. Ia menanamkan nilai tawakal dalam menghadapi ombak, namun juga mendorong mereka untuk menguasai ilmu perbintangan dan cuaca. Hasilnya, banyak nelayan yang menjadi lebih sejahtera, dan tetap menjaga adab terhadap laut yang mereka anggap sebagai rahmat dari Allah. Hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Islam juga sangat strategis. Ia dikenal sebagai sosok netral, tidak terlibat politik kekuasaan, tetapi dijadikan rujukan ketika terjadi konflik. Raja-raja dari Demak, Goa, dan Ternate bahkan mengirim utusan hanya untuk meminta nasihat dari beliau dalam masalah hukum Islam dan strategi penguatan masyarakat. Surat-surat beliau, yang beberapa masih tersimpan di pesantren kuno, menunjukkan keluasan ilmunya dalam tata negara, ekonomi, dan hukum. Di antara surat terkenal itu adalah risalah tentang keadilan dan syuro dalam pemerintahan, yang menyebutkan bahwa pemimpin harus berjiwa hamba dan selalu bermusyawarah dengan rakyatnya. Gagasan ini jauh mendahului sistem demokrasi modern. Tak heran jika banyak peneliti sejarah meyakini bahwa gagasan kenegaraan Islam Nusantara berakar dari para wali agung seperti beliau. Pandangan-pandangan ini membentuk dasar dari tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang damai dan inklusif.